Ya, selamat sore menjelang malam. Just Talk kembali lagi dengan dua video. Hari ini Tuchel dan juga preview Liga Inggris akan gue posting. Kemarin rame heboh-hebohnya Lampard dipecat dan pasti kalian pengen tahu kira-kira Tuchel bermain seperti apa. Oke? Tuchel ini kan pelatih dibandingkan Lampard, pelatih yang cukup berpengalaman dan dia harus tahu em, masalahnya apa dengan Lampard ini. Itu dia harus cari tahu. Kenapa? Karena sepak bola itu bukan hanya soal strategi, oke? Terus kedua, dia tidak bisa memainkan seperti Dortmund ataupun PSG, tapi mixnya. Kalau di Dortmund, kan istilahnya dengan pemain nggak ada pemain bintang, banyak pemain muda, bahkan Pulisic, Auba masih bermain di bawah dia. Eh, Performanya cukup bagus. Ya kalau gue bilang, lu nggak harus punya piala untuk disebut pelatih bagus. Kayak Pochettino contoh. Untuk gue Pochettino itu pelatih bagus. Tapi dia nggak punya piala, Audi Cup doang, ngerti nggak? Karena pelatih yang bisa memanfaatkan kapasitas pemain itu cukup dibilang bagus. Nah, kalau lu lihat di PSG, squad PSG ini kan apa namanya, eh, nggak imbang. Pemain kayak Di Maria, Mbappe, Neymar itu kan kualitasnya jauh lebih bagus daripada pemain tengah, daripada Paredes lah, apalah namanya itu semua. Sementara di belakang itu cuman ada Kimpembe yang cukup bagus. Silva bagus tapi udah cabut. Em, Sistemnya berbeda dengan Chelsea yang jauh lebih merata. Oke, kita lihat skuadnya Chelsea. Kiper jelas Mendy. Kita lihat feeling gue dia akan main 4-3-3. Dan kenapa gue jelaskan itu. Nah, di belakang itu ada, nih gue baca, gue sambil lihat squad pemainnya. Rudiger, Alonso, Christensen, Thiago Silva, Zuma, Chilwell, James, Aspi, Emerson. 9 orang untuk 4 tempat. Dan ini bagus karena lu butuh pelapis lah. Di kiri, Chilwell untuk gue nggak jelek, tapi definitely nggak bagus. Oke, kalau hanya crossing ke depan, banyak sekali wingback yang bisa melakukan itu, bahkan dari tim papan bawah. Jadi nothing special kalau itu. Cuman kalau dia lebih smart, dia bisa bermain kayak Luke Shaw. Itu untuk gue wingback yang very smart karena dia tahu kapan dia harus keluar, kapan dia harus ke dalam. Oke. Dan ya, mungkin fans Chelsea nggak setuju, tapi gue tidak lihat jeleknya gue nggak lihat Alonso itu lebih jelek daripada Chilwell. Bahwa dia punya kekurangan, iya, terutama dari si defense, tapi serangan jauh lebih bagus. Dan menurut gue, wingback ini akan menjadi peran penting untuk Tuchel di Chelsea. Oke. Kenapa wingback peran penting? Gue jelaskan ntar. Jadi kita line up dulu. Back kiri si Alonso. Di tengah dia butuh center back yang bisa membantu membangun serangan, dan kebetulan ada Thiago Silva yang dia sudah kenal, yang bermain cukup bagus di PSG, selalu jadi starter, kapten, dan begitu juga di Chelsea. Fix Thiago Silva main. Nah, tandemnya siapa nih? Christensen, Zuma, Rudiger. Tomori untuk udah cabut. Sorry. Kalau gue bilang, gue pasang bukan Christensen yang secara membangun serangan lebih bagus, tapi lebih pasang Kurt Zuma. Zuma kuat di atas, fisik kuat, punya speed. Membangun serangan crossing agak katrok, but that's okay. Itu lebih tugasnya si Thiago Silva, sehingga kekurangan Thiago Silva fisik, speed,
sprint dan lain-lain itu bisa tertutupi oleh si Kutsuma. Di kanan, Reece James jelas enggak. Aspi main, ya. Kecuali Aspi mainnya katrok banget. Nah, sekali-sekali kasih kesempatan ke Reece James, fine. Di tengah, itu untuk gue Jorginho bergantian dengan Gilmore sama Kante. DM-nya, depannya si Kai Havertz. Jadi pemain kayak Kovacic itu udah nggak banget. Mason Mount jadi pelapisnya. Jadi pelapisnya si siapa namanya, Kai Havertz. Di sini gue lihat midfieldnya Jorginho, Kante, Kovacic, Mason Mount, Gilmore. Udah, that's it. Sama Havertz. Ada namanya Anjorin, tapi ini pemain muda, nggak termasuk lah, oke? Apa namanya, Ziyech pun bisa menggantikan posisi Havertz ya. Jadi pada saat Havertz nggak jalan masih ada Mason Mount dan Ziyech. Tapi gue taruh Ziyech di kanan dulu. Kanan Ziyech, kiri Pulisic, depan Werner. Oke. Kenapa? Nih gue jelaskan. Ziyech pelapisnya jelas Odoi, Pulisic pelapisnya nggak tahu juga siapa pelapisnya Pulisic di sayap kiri. Tapi itu bisa Werner. Werner bisa, dan di tengah ada Tammy Abraham, Giroud dan Werner. Feeling gue ya, Giroud nggak akan dapat jam terbang tinggi. Ya mungkin gue salah ya, tapi feeling gue dia lebih pilih Werner. Nah, gaya bermainnya gimana? Kalau menurut gue bisa aja salah. Dua center back didukung dengan satu DM, which is Jorginho atau Kante, yang akan menjadi distributor bola. Kenapa? Karena wingbacknya ini akan bermain tinggi. Wingbacknya di bawah si Tuchel, feeling gue akan menyisir satu sisi buat dia. Oke. Artinya kalau wingback terlalu tinggi, belakang ini kan agak rentan. That's why dia pasang 2 DM, Kante atau Jorginho, tergantung sikon. Kante bisa sekali-sekali bantu serangan, minimal ada 1 DM dengan 2 center back untuk mengcover serangan balik. That's enough. Biasanya lawan meninggalkan 1 atau 2 striker, ya. Jadi butuh wingback yang kenceng, dan Aspi Alonso bisa melakukan itu. Chelsea tahun lalu itu ranking 4, poinnya sama, mereka punya kontribusi besar loh 2 pemain ini, ya. Nah, di depannya, artinya di depan ada si Havertz, Ziyech, Pulisic, dan Werner. 4 penyerang didukung dengan 2 wingback. Jadi 6 penyerang yang memiliki karakter menyerang, ya. That is enough. Havertz diberikan free roll. Bukan Havertz saja, Havertz, Pulisic, Ziyech ini akan bergantian posisi, ya, sehingga sulit untuk di defense. Werner ada kemungkinan besar dia juga mobile. Dia ke kiri, dia mundur, dia ke tengah untuk menciptakan space. Dan ruang ini siapa yang memanfaatkan? Itu wingback, ya. Jadi kalau bola contoh di kiri lah, 3 pemain ini lebih masuk ke dalam, termasuk Werner. Di kanan ini kan kosong. Itu dimanfaatkan oleh wingbacknya untuk masuk, bahkan untuk shoot atau end passing. Bisa ke lini 2, bisa crossing. Jadi banyak sekali, karena kualitas pemain Chelsea itu bagus dalam arti bisa pegang bola. Visinya lumayan. Maka dari itu dia akan banyak bermain dengan banyak kombinasi, banyak passing, banyak kombinasi. Kalau sekarang kan jaraknya kalau gue bilang terlalu jauh, makanya banyak sekali dribbling. Feeling gue nanti Tuchel akan bermain lebih rapat lagi pemain dan memanfaatkan ruang. Ya kalau kalian lihat mungkin gak jauh beda seperti City lah. Nggak akan jauh beda seperti City.
Tapi City ini kan udah kayak mesin, kalau udah berjalan gila-gilaan. Nah, Chelsea ini mengarah ke sana, mungkin lebih direct karena Tuchel nggak punya Mbappe atau Neymar yang bisa apa namanya membuat perbedaan dengan skill individunya. Cuman sekali-sekali Ziyech bisa, Werner bisa, Havertz bisa karena mereka tetap punya skill. Yang penting sekarang adalah Tuchel harus diberi kesempatan beberapa bulan, 3 bulan, performanya akan ups and down kayak Kuman di Barca lah. Dia butuh 3-4 bulan untuk pelan-pelan meningkatkan dan memang waktunya nggak banyak. Siapa tahu pemain itu bisa cepat adaptasi. Yang jelas dia harus belajar untuk tidak melakukan kesalahan Lampard, yaitu yang gue baca ya di salah satu media Inggris, Lampard itu sudah jarang bicara sama pemain, bahkan ada pemain yang berbulan-bulan nggak ngomong. Terus taktikalnya nggak jelas. Ini gue kaget juga baca ini. Taktikalnya nggak jelas. Kalau di Tuchel itu pasti lebih jelas. Sama jangan cari ribut sama atasan lu. Dan ini dilakukan oleh si siapa namanya Lampard dengan Marina. Dia paksakan pemain Inggris dan jangan menganak emaskan orang Jerman atau pemain yang lu suka. Semua harus punya right sama. Nah, sementara Lampard ini lebih menganak emaskan pemain Inggris. Bahkan dia mau beli Tarkowski sama Declan Rice lagi. Itu dari situ awal ributnya dengan Marina. Nah, harusnya sih pembicaraan itu jelas siapa pemain yang bisa dibeli, siapa yang enggak dan lain-lain. Dan feeling gue sih ini akan lebih bagus daripada di bawah Lampard. Tapi ya you never know. Kita lihat, mungkin gue salah, mungkin gue benar, tapi yang jelas gue harap Tuchel bisa masuk ke 4 besar. Karena akan lebih seru di papan atas. Bersama Arsenal juga. Thanks for watching.